kenal juga dengan tamu ini ya. Tamu ini ya sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini adalah kiprah orang Inong dalam pembangunan. Fina, kalau kita bicara tentang orang Inong, semakin maju perkembangan zaman, semakin kejar-kejaran dengan lelaki. Contohnya, kalau laki-laki ini ada jadi kecil, perempuan juga ada kecil. Kalau laki ada camat, perempuan juga ada camat. Kalau laki, pokoknya sampai ke presiden ini sudah ada yang namanya wanita, orang Inong ya. Nah, tapi aneh lom, kalau di kota ada yang tukang becak, orang Inong. Nah, ada yang sepeda truk, orang Inong. Berarti benda-benda orang Inong. Sebab yang mungkin namanya saja hidup ini sama untuk membangun. Tetapi jangan gara-gara urinong gedanya ke berdama mundur. Tetapi walaupun urinong apa saja dia orang hebat jadi ratu dunia, tetapi dia tetap orang nomor 2 dalam rumah tangga. Iya. Baik lima. Enggak. Baik benar tiga. Enggak juga dalam rumah tangga. Ya, menang. Urinongnya memang carang. Carang apabila urinong di rumah haji, nyan haji carang bak kalau lapeng. Jadi miona pempen ni lebih agak ada bajuk bak urinong. Munya peng mendu bak uragam dikelola oleh urinong lain. Nyena ya dah. Okey, pemirsa Jinom. Kita yang sapa le jame istimewa uronyo. Saya sapa dulu. Iya. Assalamualaikum adik-adik atau juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Cok mik dek. Mik, iya, cimak mik terus. Nyang ke pemirsa, Mama itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin benar sarapan lontong, buburi. Udah sarapan semuanya? Udah, kita pun nanti. Dia apa dia? Ma. Kalau bulukat kuning apa? Walaupun pajuh bulukat kuning asal beg kuning juga, benar kan? Iya. Okey, terima kasih Dek Zubaidah menyalur ku kundik, munya lagi Fina jikun kakak-kakak atau jikun purikunya karena urina Aceh kan. Nah, kelebihan daripada Fina ngelung mungkin lebih ke urungnya. Urungnya je mungkin dalam sebuah organisasi yang sangat luar biasa ada ya. Tapi untuk sekarang je aku turi kira. Dan terima kasih ke Dek Ina. Hana sebut panjang ya kan. Yang terima kasih ke Dek Anissa ya. Anissa heboh lah agaknya. Jadi ada kehadiran kena dalam acara Kopi Bunga karena walaupun sibuk dengan buku lain tapi undangan lu siap untuk dia kenanya sangat berharga. Ada ni woi nak ada pun lebih. Ambilnya kursi apa. Kaji punan Dek Zubaidah segala GO tentang kamu lebih tupu tentang draw lebih kat di Zubaidah diperkenalkan diri kepada pemirsa Aceh TV. So Zubaidah kan urang pandai Zubaidah nah katuh melangkah selama hidup di Aceh ya. Silakan Zubaidah. Assalamualaikum Bang Rusli, assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah hari ini sebuah kesempatan yang luar biasa ulun pikir ya bisa hadir di acara Kopi Bunga Bang Rusli di Aceh TV. Nan lutuan Zubaidah Azwan, asli urang Pesangan, urang Matang, asli besar lahir di Matang, kuliah di Banda Aceh dan sempat juga kuliah di Jakarta dan sempat tinggal 10 tahun jadi warga DKI. Alhamdulillah hari ini sudah kembali ke Aceh, tinggal di Banda Aceh dan beraktivitas masih sama. Ketika di Jakarta juga aktivitasnya tidak jauh-jauh dari kegiatan sosial kemasyarakatan. Terus juga kembali lagi ke Aceh juga masih sama. Ada beberapa padu-padumboh aktivitas yang mungkin selamanya akrab dengan Bang Rusli karena saya tahu Bang Rusli aktif di lapangan meliput kegiatan-kegiatan kita ya, terutama di
pilkada kemarin, kita coba membangun sebuah gerakan namanya Forum Aksi Bersih Pilkada Aceh. Kemudian kita mencoba merespon isu-isu terkait proses pilkada di Aceh, dan hari ini kita wajib berbangga. Saya pikir pilkada Aceh sudah selesai, kita sudah punya gubernur yang baru yang insya Allah sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Aceh. Kemudian kalau Bang Rusli bilang, saya pernah main film ya Bang ya, kita ya, zaman-zaman dulu ya. Iya, ya. Pernah main film juga kami. Kami pernah satu frame main film dulu, sebuah film komedi. Iya, dengan Palamba ya. Iya, belajar acting dari Bang Rusli juga, ini luar biasa apa gense ya. Terus saya nggak tahu ya, darah seni itu mengalir di tubuh saya itu sangat kuat. Jadi hari-hari juga kadang-kadang belajar berkesenian sebenarnya, sambil menikmati seni itu sendiri. Mudah-mudahan bisa ikut dalam mengembangkan, melestarikan kesenian Aceh itu sendiri. Baru-baru ini baru pulang dari Malaysia dengan KNPI Kota Banda Aceh. Di sana itu ada namanya Indonesia Culture Night yang digagas oleh teman-temannya Ina. Ini alumni USM PPI ya. Persatuan Pelajar Indonesia di Penang. Oh ini ya teman-temannya Ina. Jadi alhamdulillah di sana itu kita dapat sambutan yang luar biasa. Ternyata masyarakat teman-teman yang sedang kuliah di Malaysia, terutama yang dari Indonesia dan juga dari seluruh dari mancanegara itu banyak sekali. Ternyata ketika bicara soal Aceh, bicara soal budaya Aceh, kesenian Aceh, itu apresiasi masyarakat luar tuh luar biasa. Kita bilang ini dari Aceh, wow Aceh gitu. Dalam banyak perspektif, Aceh itu sudah mampu menarik perhatian banyak orang hampir di seluruh dunia. Jadi orang kalau disebut Aceh itu akrab sekali. Sama mungkin seperti orang Aceh kalau kita bilang Helsinki, walaupun nggak pernah ke Helsinki, kita akrab dengan Helsinki. Jadi saya pikir seperti itu. Mungkin Zubaidah sendiri belum jelas nih tentang sekarang sebagai ketua apa atau di organisasi? Sekarang kemarin saya juga koordinator fraksi pilkada yang aktif merespon isu-isu pilkada di Aceh terkait persoalan demokrasi. Kemudian juga saya ketua Serikandi Laskar Merah Putih. Jadi lorengnya kayak dipakai Nisa. Begitu. Kita juga aktif di kegiatan ini seragam sosial. Semua ada. Itu ada lengkap semua tuh masing-masing orang itu seragamnya itu. Luar biasa. Jadi bagaimana membangun rasa nasionalisme, rasa menghargai perbedaan, kebinekaan. Kemudian yang pasti hari ini Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita hidup dalam sebuah negara yang sangat majemuk, yang sangat kaya, yang sangat berlimpah rahmat saya pikir. Makanya negara ini harus kita jaga bersama-sama. Itu saya pikir itu. Ya, Vina, nyanekun urinong yang berwawasan luas dan berpendidikan tinggi menurut Drog. Terus kan kalau Kak Zubaidah ini salah satu bisa dibilang udah Ratu Aceh dan mungkin Ratu Mancanegara ya. Iya, benar. Vina salah satu bukan asli orang Aceh, tapi Vina mengagumi Aceh dan inilah salah satu bukti bahwasanya orang-orang Aceh itu hebat-hebat gitu. Luar biasa. Vina, mungkin sebelumnya kita minta dulu pada temannya yang di tengah tuh ya. Ini yang temannya di tengah yang kita sebut Ina ya. Panggilannya Ina ya. Ina bagaimana hubungannya dengan Zubaidah dan di mana aktifnya sekarang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kopi Bengeh Aceh TV ini patut kita apresiasi karena mengundang berarti memberi ruang kesempatan untuk perempuan hadir baik di media atau di mana saja. Terus kalau kaitan dengan Kak Zubaidah, termasuk salah satu yang tanda kutip membesarkan saya di Aceh. Maknanya kenapa? Karena banyak kegiatan-kegiatan yang beliau bersinergi dalam konteks perempuan. Kenapa? Bahasa Aceh menurut Pak Rusli bahwa
Goknyan hadir untuk mengajak perempuan lain untuk terlibat. Jadi kendro sidro. Maknanya begitu. Jadi dalam konteks saya hadir pun pagi ini, saya selain memang mengajar di FISIP UIN Araniri, saya sekretaris, tapi dalam konteks kader bela negara, ini juga beliau yang ngajak dulunya, yang kita ikut pelatihan di Dodik, yang maknanya apa? Dari konteks pelatihan yang kita dapat itu bahwa memang kewajiban perempuan untuk membela negara juga sangat besar. Itu maknanya. Jadi ketika bicara bela negara tadi kaitannya dengan kiprah Urineng dalam pembangunan, itu bukan berarti membela negara itu tugas laki-laki, tugas tentara, tugas aparat penegak hukum, tapi tugas perempuan juga. Maknanya apa? Ketika memang Urineng yang sudah berumah tangga, yang mendidik anaknya untuk paham konteks bahwa wajib membela negara, ini juga adalah hal yang perlu kita dukung bersama-sama. Makanya kehadiran kader bela negara di Aceh itu juga merupakan salah satu wujudnya, bahwa profesi baik ibu rumah tangga, baik dosen, baik mahasiswa, atau apa saja embel-embel identitas aktivitas perempuan tersebut, tapi dalam maknanya dia membela negara. Ya memang harus bersinergi hadir. Jadi pagi ini juga di Kupi Bengah ini Pak Rusli memberikan kesempatan untuk perempuan, bahwa perempuan tuh harus muncul di mana saja, karena apa? Kalau tadi dibilang kiprah Urineng dalam pembangunan, bicara pembangunan ini bicara segala lini. Jadi menyolon dipegah perbedaan Urineng laki itu hanya bicara soal jenis kelamin. Terus yang kedua ya hanya perbedaan, mohon maaf, laki-laki nggak bisa hamil, nggak bisa haid, perempuan bisa. Tapi dalam kualitas atau kapasitas isi kepala itu sama. Karena kenapa? Kita bicara ahli nuklir di Rusia pun ada perempuan. Bisa terbangkan pesawat, selain gubernur Aceh juga ada perempuan gitu. Jadi memang banyak hal yang bisa dibuat oleh perempuan, tidak hanya ranah domestik. Jadi kalau sekarang kayak Pak Rusli bilang tadi, perempuan hanya nomor 2 di urusan rumah tangga. Kalau memang dalam konteksnya tidak sinergi, tapi kalau bisa sinergi, malah dalam Islam pun perempuan hanya duduk, dia melayani urusan lahir, urusan laki-laki gitu. Jadi ini kalau dalam konteks yang paling besar pembangunan untuk membuat negara lebih sejahtera dan ujung-ujungnya kesejahteraan seluruh masyarakat, yaitu memang juga peran perempuan sangat besar gitu. Ya mungkin itu sekilas tentang kondisi kader bela negara di Aceh. Kalau saya tadi mungkin saya lupa memperkenalkan diri saya karena semangat dengan konteks bela negara tadi. Saya Muazzinah Yaakob, orang sering panggilnya Ina. Tapi kalau kampung saya di Biren, tepatnya di Cot Bukit itu orang manggilnya Inong. Jadi memang perempuan Aceh, urang Inong Aceh. Dan aktivitas saya memang saya sehari-hari di UIN Araniri, saya mengajar di FISIP, dan selain itu juga di lembaga penelitian Aceh Institute. Jadi memang kita mengkaji konteks-konteks untuk Ina ya, Ina ya. Oke Ina, bisa mungkin nanti kita sambung lagi setelah yang lewat ini.